adalah mesin Panther yang kemarin ngobos dan olinya boros banget. Ini adalah Panther kapsul 2.5. Kondisi saat kita lepas ini baret seperti ini linernya. Jadi macet, sekernya juga macet. Ini perkiraan bekas overheat dan ternyata ini ada permasalahan fatal juga. Bloknya pecah ini. Ini blok ini masih bisa dipakai, tapi harus di double shock dulu ya. Jadi dibawa ke bubut, terus ini dilebarkan, dipasang shock, terus dipasang liner yang baru. Jadi ini tidak bisa cepat hanya balik liner saja, tapi harus masuk dulu ke bengkel bubut untuk disokkan dulu. Ini di double shock dulu yang pecah ini, nanti dilebarkan, terus dipasang lagi liner yang bagus, nanti akan bisa kembali normal seperti aslinya. Jadi walaupun ini pecah tidak masalah, ini masih bisa direpair, tidak perlu beli blok. Jadi dilebarkan, dipasang shock yang tebal, baru dipasang liner. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kondisi kemarin, jadi linernya itu sudah baru seperti ini, macet seperti ini. Dan kemarin itu makanya itu ada yang pecah. Nah ini sih kelihatan ya pecahnya ini. Ini emang pecah ya. Jadi ini yang pecah. Bloknya itu emang pecah ini. Jadi bagian ini kelihatan kan pecahnya. Ini tembus sampai ke rumah linernya alias ke bloknya. Jadi ini sudah aman. Sudah di shock double, terus akhirnya dipasang liner lagi yang orisinal. Terus otomatis ini sekernya juga kita ganti karena kan ya sudah buruk kan, macet baret seperti ini. Jadi nggak bisa dipasang nanti khawatir bunyi. Sudah biaya mahal, tapi kalau bunyi nanti akan sayang, jadi kita ganti. Ini kemarin prosesnya semua ya, jadi bubut askrek, terus ngesok blok itu satu lubang yang bagian yang pecah tadi. Terus ini bloknya juga kita bubut rata di bagian atasnya, juga silinder-nya. Dikarenakan ternyata melenteng ya, jadi tidak rapat, jadi cekung. Itu kelihatan dari packingnya itu juga kelihatan gosong-gosong, packing itu gosong-gosong, seperti kompresi yang menyeberang, jadi seperti itu. Karena mesin ini riwayatnya sebelumnya itu kelihatan sekali kalau kehabisan air, makanya kondisinya itu seperti itu. Jadi silindernya itu juga sudah kemakan, terus silinder bloknya sudah kemakan. Jadi kita seser sekalian. Ini adalah proses di bengkel bubut, penyeseran pembubutan rata silinder bloknya itu seperti ini. Ini jelas ya, itu kalau kita tunjukkan video penyekerapan atau pembubutan rata silinder bloknya tadi, itu kelihatan belang-belang yang bagian tengahnya itu tidak menyentuh. Jadi kondisinya emang seperti itu. Makanya kemarin itu ini sepertinya ini memang perbaikannya secara total, mulai dari askrek, blok, setang itu juga dipoles sekalian supaya benar-benar rata. Demikian juga silinder headnya. Terus bagaimanakah kalau silinder head itu dipapras? Apakah sekernya nanti akan mentok ke silinder head? Kalau maprasnya itu terlalu banyak, itu pasti akan mentok. Nah, caranya gimana supaya tidak mentok? Sekernya dipapras juga. Tapi ini kebetulan penyeserannya atau pemaprasannya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya berkurang sedikit saja. Tapi tulisannya itu sampai hilang. Jadi ya ini maksudnya agak lumayan ya. Tapi tidak sampai menyebabkan seker bertumbuhan dengan silinder head. Silinder head juga dipapras, blok juga dipapras. Tapi diperkirakan tadi sudah kita setting, kita cek-cek, kelihatannya pemaprasan ini tidak sampai menyebabkan sundul antara seker dan silinder headnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman, kita mulai perakitannya. Ini berhubung asreknya itu sudah baret-baret, ini akhirnya kita undersize ke 0,25. Bukan oversize ya, kalau oversize itu istilahnya membesarkan. Tapi kalau undersize itu mengecilkan. Kalau oversize itu liner diperlebar, itu namanya oversize. Tapi kalau asrek di poles dikecilkan itu namanya di undersize. Tapi banyak sekali rekan-rekan dan kita
teman-teman semuanya yang salah mengartikan kalau bubut askrek itu namanya oversize. Itu sebenarnya adalah undersize. Mesin dari Yogyakarta ini ganti seker, ganti liner, ring seker, seser cylinder head, seser cylinder block. Ini kemarin ada yang pecah ya bloknya. Jadi ini di shock, tanam shock, terus pasang liner. Hasilnya seperti ini. Ini kita sudah akan pasang cylinder head. Semoga lancar. Ini persiapan menaikkan mesin banter dari Yogyakarta plat AB. Bloknya retak ya, ada satu yang retak, terus kita kasih shock di bengkel bubut, terus dipasang liner yang baru, liner yang asli ya, yang ori. Dan ini juga kita remajakan semua selang-selangnya. Selang pendingin puli ganti semua ya. Ini pipa pendingin uli kita ganti juga. Oke, plat AB sudah naik mesinnya. Kita isi uli dengan delta loop. Oke, kita starter dulu sambil mengecek uli-uli bawah. Barangkali filter uli harus diganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya alhamdulillah hidup. Terasa halus banget ya. RPM 700. Videonya pisana ya. Untuk suara mesinnya insya Allah halus ya ini. Tidak kita gas dulu karena masih baru, biar panas dengan sendirinya dulu. Baru saja hidup pentre dari Yogyakarta. Permasalahannya mobil ini adalah ngobos, bloknya retak, kita ganti cleaner baru, tapi sebelumnya kita sokkan dulu. Ini baru saja hidup. Kalau ngobosnya sudah sembuh, tinggal setel saja. Ini masih agak bergoyang, ini besok kita cari dulu ya. Lihat asap knalpot dulu. Ini asapnya sudah tipis ya, tapi ini memang belum panas mesinnya. Masih hidup 5 menit. Insya Allah sudah oke. Mobil ini jadi lumayan ya perbaikannya, tapi ya tidak terlalu mahal ya. Maksudnya ini kan
temanya kan memperbaiki yang ngobos itu. Terus part-part yang lainnya itu seperti yang berkaitan disuruh meremajakan. Jadi pendingin uli selangnya itu kita periksa ke semuanya, termasuk pipa-pipanya yang keropos kita ganti. Ini juga kita ganti ya, pipa-pipa yang keropos. Terus ini linernya pakai yang original yang paling mahal 3.600.000. Terus bobot askrek menjadi undersize 25, otomatis ganti metal-metal ke semuanya. Terus ganti seal clap. Kalau seal askrek belakang kemarin masih baru, jadi tidak kita ganti. Seal askrek depan tidak bocor, tidak kita ganti. Terus ada request juga untuk servis bospom, karena ternyata ya agak goyang sedikit. Jadi ini amanah dari pemiliknya supaya diserviskan sekalian bospomnya supaya benar-benar oke. Nah, jadi mobil ini perbaikannya seperti itu. Walaupun ini di shock, tapi ini sudah sangat kuat ya, karena shocknya itu tidak satu tapi double. Jadi yang retak tadi dilebarkan, terus ditanam shock lagi yang tebal, terus dipasang lagi liner yang orisinil. Jadi ini jaminannya kuat ya. Jadi seperti itu. Mesin itu selagi tidak kehabisan air itu insya Allah akan awet. Rusaknya mesin itu akibat ketidakkontrolan kita terhadap selang-selang pendingin ataupun uli. Jadi uli kehabisan juga rusak, air kehabisan juga rusak. Jadi mobil ini walaupun diperbaiki dengan disok, tapi selagi nanti pemakaiannya wajar, tidak kehabisan air lagi, insya Allah ini akan bertahan lama, nggak masalah. Karena sudah sering melakukannya pada mobil-mobil seperti Elf dan lain-lain. Itu kalau mesin retak, itu kalau kita harus beli blok, itu akan sangat sayang banget. Karena apa? Nomor mesinnya itu kan menempel di mesin. Jadi kalau kita beli blok terus kita pasang, itu beresiko dan ribet kalau pajak 5 tahunan. Tapi kalau dengan cara seperti ini, di shock tebal, pasang liner, itu akan awet. Karena sudah banyak kasus seperti ini, emang banyak. Jadi tidak hanya Panther saja, mobil lain juga ada. Mobil bensin itu juga sering. Daihatsu Zebra itu pecah blok, itu di shock itu juga banyak. Truk-truk itu juga banyak, dari info dari teman-teman yang lain itu banyak. Bahkan Panther ini malah shocknya double kan. Jadi linernya kan double. Jadi shock liner yang tebal terus di double dan liner aslinya, itu sudah sangat istimewa sekali. Terus biayanya berapa? Coba ini akan kita rinci-rinci. Kira-kira habisnya berapa? Nanti akan saya kabarkan. Jadi apabila menemui permasalahan seperti ini, teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira habis berapa. Sekarang akan kita bacakan ya. Ini kita catat di sini yang diperbaiki itu apa saja. Jadi yang dibelanjakan ini adalah shaker, ring shaker, liner. Ini ori semua ya. Shakernya juga yang paling bagus, ring shakernya yang paling bagus, linernya juga yang paling bagus. Bengkel bubutnya saja itu biayanya 2.035.000. Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah seser cylinder head, seser blok, ngesok blok 1 biji, terus bubut askrek jalan duduk, terus masih ditambah dengan seser setang shaker. Jadi banyak yang dikerjakan. Terus kita ganti seal clap, ganti pak sinterkop, pak kalung, sealer, pendingin uli, pipa pendingin uli, bukan pendinginnya uli ya, pipa pendingin uli. Terus selang pendingin ulinya ganti semua. Selang bypass juga kita ganti. Pokoknya selang-selang itu yang rawan-rawan kita ganti. Selang radiator juga kita ganti. Servis radiator juga. Metal jalan duduk ganti semua. Metal bulan, uli, pakai delta loop, filter uli. Kita pasang termostat lagi. Sebelumnya nggak ada termostat. Engine mounting sudah keras, kita ganti sekalian. Kampas kopling juga kita ganti sekalian. Karena ndrodok. Jadi agak melebar ini, biayanya terus terang agak melebar. Kampas kuplingnya ganti sekalian, termometer mesin juga kita pasang sekalian. Terus servis radiator, coolant juga kita ganti. Jadi totalnya ini sudah 13.697 ya, 13.697. Seandainya ini diganti packing set yang original Japan, packing set ya. Ini packing set itu kan harganya mahal, di atas 2 juta, 2.500.000-an. Jadi ini kalau packing setnya itu kita ganti komplit, itu habisnya lebih dari 15 juta, 14 juta
lebih lah kalau tidak diirit. Ini sudah mode irit ya, seperti ini. Ini habis banyak karena ya emang kondisinya seperti itu. Jadi ini habis banyak karena seperti itu. Mode iritnya seperti ini. Kenapa saya tidak ganti packing set? Karena banyak yang masih bisa dipakai. Semisal ya, packing manifold kita tidak perlu beli. Terus ring solar, ring nozzle itu kan juga nggak apa-apa. Itu juga kita tidak perlu beli. Jadi itu bisa menghemat anggaran ya. Terus seal arsek belakang ini kan masih baru juga. Jadi tidak kita ganti. Demikian juga seal arsek depan tidak ada kebocoran kemarin tidak kita ganti. Jadi yang kita ganti emang perlu saja. Itu saja habisnya sudah 13.500.000 lebih. Ini kalau ganti packing set 14 juta ke atas. Kalau mode tidak diirit entah ini habisnya berapa. Tembus 15 juta lebih pokoknya. Jadi demikian teman-teman sekilas info. Perbaikan ini meliputi banyak banget, hampir keseluruhan bagian mesin ya. Keseluruhan bagian mesin. Nah ini masih mau servis bosom juga. Tapi saya infokan dulu kepada pemiliknya. Apakah jadi servis radiator apa enggak, mengingat biayanya sudah habis 13,5 juta, 13.500.000 lebih sedikit. Jadi seperti itu. Oke, semoga sukses. Semoga bisa bermanfaat info ini dan bisa menjadikan patokan teman-teman semuanya yang servis mesin itu habisnya berapa. Kalau cuma balik liner dan ganti reseker itu rata-rata hanya habis 5 jutaan rata-rata. Berhubung ini kondisinya seperti itu, habisnya juga banyak karena perbaikannya keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.